sembelih dulu. Jadi dia rupanya untuk tahap pertama pada saat dia membunuh orang, dia harus matiin dulu dong. Dia nggak langsung buka perutnya, isi perutnya, dia sembelih dulu. Digorok, bas, digorok, dipegangin kepalanya, sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo bro and sis, dimanapun ente berada bro, jumpa lagi dengan Ane Osa Sungkar dalam program Oscar TV, channel paling keren sedunia. Wih, insya Allah, amin ya. Nah, kali ini gue mau bicara tentang sebuah tragedi pembunuhan bro, yang sangat-sangat legendaris di abad ke akhir abad 19, mau masuk abad 20. Tepatnya tahun 1800-an, 1888 sampai 1891. Ya, dari tanggal 3 April 1888 sampai tanggal 13 Februari 1891. Kejadiannya ada di negeri Inggris, tepatnya di kota Whitechapel, East End, London, di distrik Whitechapel. Jadi di kota London ada distriknya. Mungkin kalau kayak kita apa ya, misalnya Jakarta di apa, Tanah Abang, misalnya kayak gitu ya. Macam gitulah. Jadi di kota London, di distrik Whitechapel, East End, nah, London, Inggris. Nah, itu daerah memang daerah kumuh, bro. Daerah kumuh pada tahun itu pada era Victoria namanya. Kenapa disebut Victoria? Itu zaman pemerintahannya Ratu Victoria, Ratu Inggris Victoria ya. Makanya disebut era Victoria. Udah mencapai hampir ke tahun 1900 ya, 1888 tuh hampir habis tahun abad 19 itu. Nah, pada masa itu kota Whitechapel itu sangat kumuh, miskin ya. Banyak pengangguran di sana, kriminalitas tinggi. Banyak angka kejahatan memang. Banyak terjadi kerusuhan sosial, ketimpangan sosial gitu kan. Susah cari kerja. Nah, termasuk yang perempuan-perempuan itu banyak susah cari kerja, akhirnya mereka jadi, mohon maaf, jadi PTS ya, menurut siswa atau apa, PSK, pekerja seks komersial. Itu banyak di sana pada masa itu, karena sulitnya mencari kerja ya. Ini merupakan potret dari sebenarnya dari kegagalan pemerintah Inggris, khususnya pemerintah daerah ya, London, kota London itu menunjukkan dia gagal untuk memanage kesejahteraan warga Whitechapel ya pada masa itu. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit itu, tingginya angka kriminalitas, tingginya pengangguran, angka apa, kemiskinan yang begitu banyak, tinggi di sana. Nah, masyarakat sana digemparkan oleh penemuan mayat-mayat perempuan umumnya bro. Ada banyak sebenarnya mayatnya, ada sekitar 20-an kali ya. Itu semua dibunuh oleh seorang yang sangat sadis. Ini psycho, ini psikopat nih. Yang orang membunuhnya, ciri khas pembunuhnya itu adalah semua mayatnya itu pertama perempuan WTS, PSK ya. Pekerja apa namanya malam. Dan dibunuhnya memang umumnya malam hari, tengah-tengah malam jam 1 gitu loh. Pagi kalau udah masuk pagi ya. Nah, ciri khas dari pembunuhan fisiknya itu mereka dimutilasi, bro. Digorok, ya, ada yang digorok. Kemudian apa namanya? Perutnya dibelah. Perutnya dibelah. Naudzubillah min dzalik. Isi perutnya dikeluarin. Jantung ada yang diambil, hilang jantungnya. Ginjal hilang ginjal. Muka ada yang digorok,
Ya semua digorok, dua kali potongan. Isi rasanya dua kali sayatan, dua kali gorokan, disembelih. Kayak nyembelih kambing, naudzubillah min dzalik. Ada yang dipotong sampai putus total. Ada yang juga nggak putus tapi udah kotal katil kepala gitu kan. Ada yang dibunuh di jalanan, ada juga yang dibunuh di tempat tidur. Organ tubuhnya hancur semua. Ada yang di mukanya dirusak habis, dicacah. Dari gaya atau modus operandi ya, modus pembunuhan ini yang seragam, hampir semua korbannya dimutilasi seperti itu. Ini polisi metropolitan polis London ya, itu semacam lembaga di bawah Scotland Yard itu polisi resmi, polisi kebesaran besar di Inggris. Nah, di situ dia punya subdivisi namanya Metropolitan Police London. Itu menyimpulkan, wah ini pelakunya kayaknya dia juga nih. Khususnya yang 5 orang ini. Jadi ada banyak ya. Gue nggak perlu sebut semua, nggak perlu dibahas semua karena waktunya juga nggak cukup. Gue hanya bahas yang 5 orang ini. Disebut terkenal dengan istilah Five Canonis. Namanya antara lain Mary Ann Nichols, ya. Mary Ann Nichols. Kemudian ada Anne Chapman. Kemudian ada Elizabeth Stride. Kemudian ada Catherine Edwards. Kemudian ada juga Mary Jane Kelly. Ini yang paling parah, Mary Jane Kelly nih. Nanti kita bahas ya. Nah, pada masa itu pembunuhan seperti itu jarang terjadi ya. Ya makanya di sini ini sangat menarik perhatian dunia. Ini viral seluruh dunia, viral nih berita ya. Gila. Itu mayat dicincang-cincang, bro. Dipotong-potong, dikulitin, dikupas kulitnya, dikeluarin isi perutnya. Ini udah luar biasa. Udah kayak mau bikin sop kambing tenabang aja. Ini sop kepala orang. Kalau tenabang sop kepala kambing gue demen. Apalagi bukan gue demen tuh. Nah ini sop kepala orang, siapa yang mau makan. Dan sebagian tubuhnya tuh ada yang dimakan sama si pelakunya. Naudzubillah min dzalik. Coba lo ke Tanah Abang, lo gak perlu makan orang, lo makan aja sop kambing enak-enak, gue jamin, gue bayarin ntar. Nah, ciri-ciri pelakunya itu, pertama dia pakai jubah hitam, ciri-ciri fisik ya, jubah hitam, pakai topi hitam, ya, berkumis, cepat sekali dia menghabisi nyawa korban-korbannya, cepat. Dan kaburnya juga cepat tanpa jejak. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, gue akan uraikan dulu. Ada 5 pembahasan yang akan gue bahas di tema kali ini. Yang pertama, kronologis peristiwa. Secara kronologis gue akan 5 korban ini gue akan bedah dengan sistematis. Yang kedua, gue akan membahas tentang surat-surat dari pelakunya, pembunuhnya ini, si pembunuh ini ternyata mengirimkan surat-surat banyak, mengirimkan surat ke Metropolitan Police London. Nanti akan kita bahas juga, ya, surat-surat dari si pembunuh. Yang ketiga, hasil tes DNA. Nah, baru-baru ini tahun 2019 tuh ternyata pelakunya secara tes genetik, tes DNA diketahui pelakunya. Nanti kita bahas. Bayangin 130 tahun kemudian, 1 abad lebih baru ketahuan. Kemudian gua akan bahas juga motif pembunuhannya apa. Kenapa sih dia bunuh kok tega gitu loh, sadis. Lu kayak monster, lo kayak The Beast. Ya. Kemudian terakhir gue akan bahas dari perspektif kriminologi. Kebetulan gue latar belakang pendidikan gue itu hukum, jadi gue tahu tentang aspek hukum pidana dalam hal ini ya, khususnya kriminologi yang akan gue pakai sebagai pisau untuk membedah masalah ini dari perspektif hukum pidana. Pelaku pembunuhan sadis itu, ya,
punya julukan namanya atau nama julukan itu, istilah julukan itu adalah Jack the Ripper. Jack sang pencabik mayat orang, tubuh orang hidup. Jack the Ripper, naudzubillah min dzalik. Atau White Apron. Itulah julukan dari masyarakat, karena istilah Jack the Ripper itu pembunuh sendiri yang nulis di dalam surat yang dikirim ke Metropolitan Police London, kepolisian London, dari from me atau dari gua istilahnya gitu kan, Jack the Ripper. Polisi baca Jack the Ripper, terus disebarkan, diviralkan oleh media internasional sedunia tahu. Tapi secara resmi kepolisian Metropolitan Police London itu menamakan kasus ini, tragedi ini, dengan istilah pembunuhan Whitechapel, karena terjadi di kota Whitechapel, London, East End London. Whitechapel, East End London. Whitechapel murder atau Whitechapel killing, semacam gitulah istilah resmi dari kepolisian. Tapi masyarakat menamakan itu tragedi Jack the Ripper. Nah, kronologi peristiwa gue akan jelaskan, gue akan uraikan. Korban pertama, ditemukan mayat korban yang bernama Mary Ann Nichols pada tanggal 31 Agustus 1888. Gue belum lahir, apalagi ente kali. Ya. Nah, yang menemuin adalah ada dua orang nih. Yang pertama namanya Robert Paul. Yang kedua namanya Charles Cross. Nah, dua orang ini yang nemuin. Lokasinya ada di Bucks Row, Whitechapel. Bucks Row, Whitechapel. Di daerah tersebut. Kalau orang kita sebutnya mungkin Gang Buck. Ini banyak gang, di sana nggak ada gang. Mungkin Bucks Row Street. Nah, yang parah itu almarhumah itu disembelih 2 potongan sampai urat nadi arteri utama itu putus. Persis menyembelih atau menggorok kambing atau sapi ya. Pasti itu pakai golok dong. Golok besar, kalau pisau kurang efektif. Pasti pisau yang agak besar atau golok sekalian gitu kan. Kemudian perutnya dibelah. Pokoknya kelihatan itu tuh isi perutnya berantakan, terus ada bekas potongan bergerigi. Berarti dia pakai golok yang bergerigi tuh, yang buat potong es, buat potong batu es. Nah, kalau beli batu es panjang-panjang kan dipotong-potong tuh. Biasanya tukang-tukang warung warteg atau apa tuh beli batu es tuh, tukangnya tuh didorong kan, nah motong-motongnya pakai pisau yang bergerigi. Nah, seperti itulah kurang lebih yang digunakan untuk memotong si Mary Ann Nichols. Ya, jadi kelihatan begitu sadistik gitu ya, brutal sekali. Masya Allah, subhanallah. Nah, itu kejadian itu yang bikin heboh banget. Dengan luka yang begitu mendalam lukanya ya, dipotong, dibelah gitu, sembelih dulu. Jadi dia rupanya untuk tahap pertama pada saat dia membunuh orang, dia harus matiin dulu dong. Dia nggak langsung buka perutnya, dia sembelih dulu, digorok, dipegangin kepalanya, beli. Terus biasanya dia dimin dulu sampai darahnya sambil mulutnya ditutup, karena kalau enggak dia kan orang itu kan sakit, teriak-teriak kan, kayak kambing aja dipotong kan, atau sapi, pun orang pasti pada saat disembelih dia kan akan teriak-teriak kesakitan kan. Setelah itu dia sambil tutup, sambil nungguin darahnya keluar semua tuh. Ente bayangin aja waktu kambing digorok atau sapi digorok. Nah, seperti itu. Kemudian setelah nggak bergerak, baru dia disiangin, istilah orang Betawi bilang. Dibuka perutnya, dibelah, dikeluarin. Aneh. Padahal kalau udah mati, udah selesai, cukup kan? Ngapain dia harus
sampai beraksi dramatik gitu kan, buka belah gitu perutnya, isinya keluarin. Korban yang kedua ini namanya Annie Chapman. Annie Chapman ditemukan tewas terbunuh tanggal 8 September 1888. Jadi yang pertama kan Mary Ann Nichols tanggal 31 Agustus 1888. Sebulan kemudian, bukan sebulan kemudian, seminggu kemudian. Tadi tanggal 31 Agustus, tanggal 8 Septembernya ada lagi mayat. Namanya Annie Chapman. Ditemukan di Hanbury Street 29. Hanbury Street 29. Spitalfields. Nah, di daerah itu. Ditemukan jam 6 pagi. Siapa yang menemukan? Yang menemukan namanya John Nicholson dan John Davis. Nah, dua orang, John Nicholson dan John Davis. Modusnya sama, disembelih juga, digorok juga lehernya, dibelah itunya perutnya, rahimnya diambil. Naudzubillah, lu buat apa rahim? Astagfirullah, itu. Gua tuh ngebayangin pembunuhan itu tuh ngeri, bergidik sendiri. Naudzubillah, itu the beast. Kalau dalam Islam itu dosa besar, dalam semua agama itu dosa besar ya. Bunuh orang tuh, membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh isi bumi, itu ada di Al-Quran. Dosanya itu besar. Nah, ini orang santai aja bunuh terus, dan dengan modus operandi dimutilasi gitu kan, sembelih juga, digorok, dibelah perutnya, dicincang, diambil rahimnya. Lu buat apa rahim? Lu bikin tas. Astagfirullahaladzim. Ya beli Tanah Abang aja tuh banyak, di pasaran juga ada tes, ke pasar ular. Jadi ini orang emang sakit jiwa ya. Ada orang sebutnya psycho ya, psikopat. Nah, mayat tersebut ditemukan pada jam 6 pagi dengan modusnya sama. Gue nggak ngebayangin ya, gimana tuh teganya dia. Dia pasti ngobrol dulu kan, pendekatan kan, mungkin pura-pura jadi pelanggan, atau bukan pelanggan, konsumen lah. Terus transaksi, namanya itu kan seks komersial ya, pasti tempat-tempat yang nggak dilihat orang gitu kan. Tiba-tiba disergap, pasti pertama mulutnya dulu tutup, entah dari belakang atau apa gitu. Nah, ini ditemukan di rumah ini, sergap, digorok. Itu kalau nggak punya nyali, kalau orang waras nggak bisa itu. Harus, itu syaitan banyak di situ tuh. Syaitan laknatullah tuh pasti memberikan spirit syaitan untuk membunuh orang. Nah, korban yang ketiga langsung 2 korban. Jadi ketiga keempat berarti ya, 2 korban langsung di tanggal yang sama, yaitu di hari Minggu dini hari jam 1 pagi, tanggal 30 September 1888. 2 korban. Yang pertama namanya Elizabeth Stride. Yang kedua namanya Catherine Edwards. Nah, sekarang gua akan bahas yang pertama, Elizabeth Stride. Nah, dia ini ditemukan di alamatnya di Dutchfield Yard 40 Burner Street, Whitechapel. Nah, modusnya sama, disembelih juga, digorok. Tapi nggak ada mutilasi, nggak dipotong-potong, nggak dibelah perutnya kayak korban sebelumnya. Ada dugaan dari polisi setempat bahwa kemungkinan besar ini si Elizabeth Stride melawan pada saat disergap sama si penjagal Jack the Ripper. Kemungkinan dia ngelawan, sehingga karena takut berisik, takut kedengaran orang, si penjagal ini, si pembantai ini, Jack the Ripper ini buru-buru kabur. Yang penting udah mati, yang penting udah disembelih. Disembelih itu di urat arteri orang. Kita punya, manusia itu punya, dan binatang juga punya urat arteri kan. Manusia, sapi, kambing, ayam, ya. Begitu dipotong, itu langsung jantung kan terus menerus memompa darah. Begitu dipotong ya keluar kan,
Udah, habis darah mati. Nah, jadi dia kemudian setelah disembelih, ditutup mulutnya biar nggak kedengeran, habis itu baru kabur. Tadi nggak sempat dicacah-cacah, nggak sempat dicincang-cincang tuh badan ya. Biasanya kan dibelah, supaya dikeluarin, rahim diambil dan sebagainya. Nah ini enggak. Nah itu jam 1 pagi ya. Nah yang menemukan mayat Elizabeth Stride ada 3 orang. Pertama Joseph Love, yang kedua Norris Eagle, yang ketiga Louis Schultz. Nah 3 orang ini dia yang pertama kali menemukan mayat Elizabeth Stride. Nah korban berikutnya namanya adalah Catherine Edwards. Korban keempat ya, berarti Catherine Edwards. Nah, Catherine Edwards ini ditemukan 45 menit setelah ditemukannya korban sebelumnya, yaitu Elizabeth Stride. Elizabeth Stride yang tadi gue diceritain tuh ditemukan kan di tanggal yang sama, 30 September 1888. 30 September 1888. Nggak jauh dari situ ditemukan lagi mayat namanya Catherine Edwards, ditemukan di alamat Mitre Square, Whitechapel, London. Nah ini menarik ini, Catherine Edwards ini dia ditemukan oleh seorang yang namanya Edward ya. Nah kondisi tubuhnya itu biasa digorok ya, disembelih. Gue ngebayangin udah lu pejamkan mata lu gitu ya, ente pejamkan, lu bayangin orang disembelih, naudzubillah min dzalik. Darah muncrat kemana-mana, terus pasti kena mukanya dan tubuhnya si pelaku kan, dan mengalir di jalan dia dibunuh dan ke tembok segala macam. Bener-bener nightmare ya, horor, benar-benar ini sebuah teror yang mengerikan dari seorang psikopat. Itu digorok terus perutnya dibelah. Itu pakai golok tuh, karena kan tulang orang ini kan keras kan kalau mau belah, cincang gitu kan. Oke, dia pasti bawa senjata, setidaknya ada pisau, ya, pisau yang sedang. Kemudian golok, kemudian satu lagi yang golok bergerigi yang tadi gue bilang biasa dipakai untuk memotong batu es balok. Karena lukanya sangat dalam nih si Catherine Edwards ini. Dan yang unik, ginjal kirinya hilang loh, diambil loh bikin soto Betawi. Bikin sop ya, aduh, orang sop kambing ini bikin sop orang, ginjalnya hilang. Itu sadis. Nah, ada hal yang menarik di sini. Selendang milik si Catherine Edwards itu ditemukan, bro. Jadi rupanya si Catherine Edwards ini pakai selendang. Ya namanya perempuan ya, kan pakai selendang gitu buat hiasan itu kan. Ditemukan selendangnya. Ditemukan di sebuah rumah petak. Sebuah rumah petak di alamatnya di Goldstone Street, Whitechapel. Nah, selendang itu berlumuran darah. Jadi rupanya waktu disembelih ya, digorok di selendangnya pasti kan kena darah kan. Darah itu orang. Ya kan? Makanya waktu nggak lama di pintu masuk sebuah rumah petak di Goldstone Street itu ditemukan. Nggak jauh dari situ. Nah, yang lebih gila, ini sebenarnya titik terang nih. Kalau polisi pada saat itu dia berani mengungkap, pasti ketahuan. Kenapa? Di dekat, jadi misalnya ini pintu masuk gitu ya, pintu masuk. Di bawahnya itu ditemukan selendang. Oke. Di temboknya ada tulisan. Nah, ini kunci sebenarnya. Gue langsung feeling, oh pelakunya ini pasti. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya, kan ada 5 bab kan bahas. Nah ini menarik. Tembok itu bertulisan
The Jews are men that will not be blamed for nothing. Yahudi, orang-orang Yahudi adalah pihak yang nggak bisa disalahkan dalam hal apapun. Apa maksudnya lo tulis kayak gitu? Dia semacam pembelaan diri. Yahudi itu nggak bisa disalahkan dalam hal apapun. Jadi artinya interpretasi gue, penafsiran gue, artinya Yahudi tuh mau melakukan apapun is fine. Jangan salahin Yahudi, walaupun Yahudi itu jahat. Nah, ini ada kaitannya dengan bab ntar nih ya, tentang ditemukannya, diidentifikasikannya pelakunya pada tahun 2014 kemarin, ya. Nah, nanti kita bahas tersangkanya, suspek, ya kan. Sayangnya pada masa itu, tahun 1888, dari beberapa suspek, tersangka, terduga, belum tersangka, terduga. Jadi kalau hukum pidana itu ada sebelum begitu orang ditangkap diduga dulu. Baru kalau diduga di dalam penyelidikan kepolisian ya, di berita acara pemeriksaan itu buktinya kuat, saksinya kuat, statusnya naik jadi tersangka. Itu dalam hukum acara pidana begitu. Tersangka, masuk pengadilan, terdakwa, statusnya naik lagi gitu. Nah, ini dari terduga, banyak sekali terduganya. Tapi nggak ada satupun yang meyakinkan polisi untuk menahan dia gitu loh. Jadi kurang bukti gitu kan. Jadi polisi nggak berani untuk nangkep. Nah, tapi ini tulisan ini sebenarnya kunci banget nih. The Jews are men that will not be blamed for nothing. Yahudi nggak bisa disalahkan untuk hal apapun. Ini kan sebuah pernyataan yang sangat arogan ya, arogansi khas Yahudi, kesombongan, arogan itu sombong. Seolah-olah gue yang cincang dia, yang bunuh dia nih. Lu nggak boleh salahin gue karena gue Yahudi. Emang siapa lu? Nah, sayangnya tulisan ini kemudian dihapus pada saat itu juga, malam itu juga oleh komisaris polisi yang namanya Charles Warren. Nah, Charles Warren inilah yang ambil kebijakan, dia perintahkan anak buahnya untuk menghapus. Ini udah menyalahi prosedur hukum acara ya, nggak boleh itu. Prosedur penyidikan ini udah salah tuh, menghapuskan barang bukti apapun alasannya ya. Alasan si Charles Warren, komisaris polisi ini, alasannya katanya takut memicu sentimen anti-Semit, anti-Yahudi. Takutnya nanti orang Yahudi rame-rame dihantam sama masyarakat karena kebenciannya masyarakat akibat banyaknya korban yang disembelih ya, udah puluhan waktu itu. Tapi ini bukan masalah, lo yang mau Yahudi digebukin itu urusan lain, yang penting hukum ditegakkan dulu. Ini si Charles Warren ini kurang cerdas. Dia tuh, gue nggak tahu apakah jangan-jangan si Charles Warren itu juga Yahudi, atau dia takut sama Yahudi, atau dia disuap sama Yahudi, gue nggak tahu. Wallahu alam shawab. Gue curiga nih orang udah nggak bener nih polisi nih, komisaris polisi Charles Warren ini dari Metropolitan Police London, ya, anak buahnya Scotland Yard, markas pusatnya kepolisian Inggris. Ya Yahudi kan yang menguasai Eropa, masa itu udah dia kuasai Eropa, Amerika sama Yahudi ya. Nah, itu tindakan yang gegabah, salah. Itu sebenarnya bisa ditangkap tuh polisi tuh. Bisa dengan tuduhan menghilangkan barang bukti, itu nggak boleh dengan alasan apapun, mau alasan takut ada kerusuhan rasial anti Yahudi atau anti-Semit, ya bodo amat, itu urusan nanti. Yang penting hukum tegak dulu. Kalau ini dia berani, itu dia diselidikin, kan bisa ketahuan kan, the Jews are not be blamed, iya kan? For nothing. The Jews are men that will not be blamed for nothing. Jews, Yahudi nggak bisa disalahkan dalam hal apapun. Ini bisa jadi menimbulkan kecurigaan besar kan. Lu kenapa lu arogan kok gitu, nggak mau disalahin? Emang lu siapa lu? Tuhan lu nggak mau disalahin lu. Waktu itu emang Yahudi kan bangsa yang arogan kan. Nah, gue punya sebuah teori. Ini nggak pernah dibahas sama pengamat lain masalah ini ya. Gue nggak tahu, mungkin belum pernah kayaknya. Tapi gue langsung, karena gue mempelajari tentang
sepak terjang Yahudi dalam hal ritual agama mereka, gue langsung curiga. Nanti kita bahas nanti. Ini kita bahas. Nih, basicnya nih buku Talmud, kitab setan Yahudi. Ya. Ini buku keren. Nanti kita bahas. Gue langsung curiga, ini pelakunya Yahudi. Harusnya tuh polisi langsung menyisir memeriksa semua Yahudi di situ. Kan banyak tuh. Periksa aja satu persatu. Alibinya apa mereka gitu kan. Itu bisa sebenarnya mudah dari tulisan di grafiti di dinding itu udah bisa kelihatan. Kayak begitu. Nah, kemudian ada yang menarik juga nih. Itu kan kejadian tanggal 30 September 1888. 3 hari sebelumnya, tanggal 27 September, polisi Metropolitan Police London, Scotland Yard itu dapat surat, bro. Judul suratnya itu Dear Boss. Ditulis pakai tinta merah, kayaknya pakai darah ya, entah darah si pelaku mungkin ya, atau darah si korban mungkin. Dear Boss itu isi suratnya tuh bahwa nanti dia akan bunuh orang dan nanti dia akan kirimkan potongan kupingnya. Oh ya, satu tadi mungkin gue belum bahas, kuping si Catherine Edwards tuh hilang. Jadi setelah dibunuh tuh kupingnya dipotong gitu kan. Tapi kemudian 3 hari sebelumnya itu polisi nemu surat itu. Waktu itu polisi nggak serius mengamati surat itu, dipikir nih surat lelucon kali ini. Kejadian tanggal 30 Septembernya ada korban namanya Catherine Edwards, kupingnya dipotong. Setelah dibelah perutnya, ya kan? Ginjal kiri diambil, kuping juga. Nah, ini menarik ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Jadi itu si surat yang judul suratnya Dear Boss ya. Dan di akhir suratnya ditulis dari saya atau Jack the Ripper. Itu untuk pertama kalinya istilah Jack the Ripper digunakan. Makanya polisi lihat Jack the Ripper, Jack sang pencabik, Ripper itu pencabik. Jack the Ripper, sang pencabik. Dia bangga banget kayaknya dengan hasil karyanya itu, dalam tanda kutip ya, karya bejat. Nah, kemudian polisi mengadakan jumpa pers ya, press conference, wartawan. Dia diceritakan surat itu, dan sejak itulah istilah Jack the Ripper viral ke seluruh dunia. Jack the Ripper. Dan kemudian orang berlomba-lomba beritakan masalah ini. Ada yang hanya untuk kepentingan bisnis aja supaya omset atau oplah surat kabarnya atau majalahnya naik, kemudian dibumbui hal-hal lain gitu ya. Nah, juga kemudian timbul ilmu semacam Ripperologis. Ilmu yang membahas khusus tentang kejahatan Jack the Ripper. Ripperologis kalau nggak salah judulnya. Lucu tuh. Jadi saking antusiasnya orang kan. Karena ini pelaku nggak ketangkap-tangkap juga gitu loh. Ini polisinya yang nggak cerdas atau emang yang pelakunya cerdas gitu loh. Nggak ketangkap juga gitu. Nah, itu syarat pertama ya. Surat itu bertanggal 27 September 1888. 3 hari sebelum ditemukannya atau dibunuhnya Catherine Edwards tanggal 30 September 1888. Surat kedua datang lagi, bro, sehari setelah kejadian, yaitu tanggal 1 Oktober. Surat yang berjudul Saucy Jackie. Saucy Jackie ini dia tuh kurang lebih isinya dia akan membunuh lagi, kayak gitulah. Akan membunuh lagi. Akan ada 2 korban lagi, bilang gitu. Kalau surat yang pertama tadi, Dear Boss, itu disebut juga dengan surat next job, karena di isi surat itu dibahas next job yang akan dipotong kupingnya itu next job berikutnya, kerjaan berikutnya, pembunuhan berikutnya gitu loh. Nah, kemudian ada lagi surat yang ketiga pada tanggal 16 Oktober 1888. Jadi surat pertama kan Dear Boss atau Next Job, tanggal 27 September 1888.
Surat kedua judulnya Sausi Jackie, ya kan? Sausi Jackie ini dikirimkan kepada polisi tanggal 1 Oktober tentang akan ada rencana 2 pembunuhan lagi. Kemudian surat ketiga judulnya From Hell, wih serem banget, From Hell, dari neraka, dikirimkan tanggal 16 Oktober 1888. Surat ini dikirim, dalam suratnya ada botol bro. Ente tahu isinya apa? Potongan ginjal orang yang udah separuh lagi udah dibikin, gue nggak tahu bikin tongseng atau gulai atau apa, orang Inggris nggak makan tongseng kali ya, nggak makan gulai atau dibikin ini apa namanya sop, gue nggak tahu deh. Nah tapi oleh dokter apa namanya ahli forensik itu dibenarkan bahwa itunya apa ginjal itu emang ginjal manusia. Korban kelima namanya Mary Jane Kelly. Ini korban yang paling parah. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah, sadis ini orang, jahat, sadis. Ini ditemukan hari Jumat tanggal 9 November 1888 di sebuah di kamar dia, alamatnya di 13 Miller Court, Dorset Street, Spitalfields. Jam 10.45 pagi ditemukannya oleh John McCarthy dan Thomas Dwyer yang menemukan mereka. Nah, ini luar biasa, satu-satunya korban yang sampai putus, tembus ke tulang belakang, jadi kepalanya bisa diangkat, putus. Mukanya itu dicacah habis, hancur, nggak bisa kelihatan, dia cacah. Makanya polisi atau orang menduga ini jangan-jangan pelakunya ini ada 2 kemungkinan. Mungkin dia tukang jagal binatang ya, jagal sapi, jagal kambing, kan dia biasa tuh motong-motong, karena profesional banget ya, kerjanya gitu kan, rapi gitu kan, sistematis. Atau dia itu dokter ahli bedah. Makanya kemudian polisi banyak menahan dokter ahli bedah maupun tukang jagal gitu kan, tapi satu pun nggak ada bukti, nggak ada yang tangkap. Yang bukan berarti itu dokter atau ahli ahli bedah ataupun tukang jagal ya, jagal binatang. Nggak juga, tapi emang terbukti nggak ada bukti sama sekali, akhirnya dilepas semua kan, misteri jadinya. Nah, kita kembali ke Mary Jane Kelly ini. Setelah dibuntungin, salah satunya korban yang dibunuh di ranjangnya, di kamarnya, di ranjangnya itu, di tempat tidurnya itu, di dindingnya kelihatan muncratan itu darah gitu kan. Nah, itu isi perutnya habis semua bro, habis total, habis. Jantungnya hilang, ususnya nggak ada, nggak tahu kemana. Jeroannya, lambungnya, rahimnya semua habis, hilang. Naudzubillah min dzalik. Habis semua, itu yang parah. Aduh, kasihan. Semua korban rata-rata dibunuh di akhir minggu dan akhir bulan. Dia hari Minggu kan berarti kan sekitar hari Sabtu atau Minggu, malam Sabtu, hari Sabtu, malam Minggu, hari Minggu. Dan di akhir bulan. Kayak begitu. Mungkin nunggu gajian dulu ya. Nah, jadi itulah 5 canonis. 5 korban yang oleh polisi secara resmi, oleh polisi Metropolitan Police London, Scotland Yard, diresmikan 5 pembunuh ini dilakukan oleh pembunuh tunggal, yaitu dengan inisial Jack the Ripper. Namanya belum ketahuan pada masa itu kan. Dan sampai sekarang emang nggak ketahuan, kecuali nanti kita akan bahas nanti tes DNA, nggak sengaja. Ya, mungkin Allah mau kasih tunjuk pelakunya kan. 130 tahun kemudian kita akan bahas. Nah sekarang siapa sih suspek atau terduga ya, bukan tersangka, terduga pembunuh tersebut yang berdasarkan hasil
penyelidikan pihak kepolisian London, Metropolitan Police London, ada banyak bro, setidaknya ada 10 nih. Nah, kalau dari pihak resmi kepolisian, dalam dokumen memorandum kepolisian yang dibuat oleh Sir Melville McNaughton pada tahun 1894, ya, kasus ini ditutup pada tahun 1894, udah ditutup kasus ini karena udah nggak terjadi lagi, dan makin sempat jadi, cuma kemungkinan bukan si Jack the Ripper, tapi yang jelas kasus ini kemudian ditutup pada tahun 1894 kalau nggak salah sekitar gitu. Nah, dalam catatan memorandum kepolisian yang ditulis oleh polisi komisaris Sir Melville McNaughton, ada 4 suspek ya, 4 terduga. Yang pertama adalah Charles Cross. Nah, tadi yang dia sempat menemukan mayat yang sebelumnya kita bahas ya. Yang kedua, Joseph Burnett. Yang ketiga, Aaron Kosminski. Yang keempat, Francis Tumblety. 4 orang ini. Nah, di luar itu ada lagi Carl Feigenbaum. Kedua, Pangeran Albert Victor. Ketiga, Montague John Druid. Keempat, Walter Sickert. Kelima, Robert Mann. Keenam, Jill the Ripper atau nama aslinya Mary Percy. Nah, ini satu-satunya perempuan yang diduga mungkin pelakunya perempuan. Makanya disebut bukan Jack the Ripper tapi Jill the Ripper. Tapi ini kecil kemungkinannya ya. Bab ketiga sekarang masuk ke tentang baru-baru ini ada seorang namanya Russell Edwards. Pada tahun 2007, nah bab ini khusus membahas tentang ditemukannya identitas Jack the Ripper yang asli. Siapa sih? Nah, jadi gini ceritanya gini bro. Pada tahun 2007, dia penulis sebenarnya nih, namanya Russell Edwards. Dia datang ke balai lelang, alamatnya di Bury St Edmunds, Suffolk, Inggris ya. Bury St Edmunds, Suffolk, England. Nah, itu memang tempat pelelangan. Nah, dia lihat ada selendang milik Catherine Edwards, korban yang dibunuh tanggal 30 September 1888, berbarengan dengan Elizabeth Stride. Nah, selendang ini ditemukan dilelang di situ. Ada bercak darahnya, darah si korban, si Catherine Edwards ini. Kan? Kemudian dia beli sama dia. Dibeli. Nah, sebenarnya ini selendang kenapa bisa jatuh ke tangan balai pelelangan? Jadi gini ceritanya. Pada tanggal 30 September 1888, 130 tahun yang lalu, pada saat jenazah atau mayat si Catherine Edwards ini ditemukan digorok mati ya, dibelah perutnya oleh Jack the Ripper. Kemudian ditemukan juga selendang milik si korban Catherine Edwards ini. Nah, rupanya oleh seorang petugas polisi namanya Amos Simpson. Itu diam-diam disimpan bro. Mungkin setelah dilihat sama teman-teman polisi lain, mungkin dulu kan belum ada tes DNA kan, DNA atau tes genetika. Tes genetik belum ada kan, belum canggih. Terus 1 abad yang lalu belum. Jadi ya udah diabaikan aja untuk polisi. Juga mungkin belum ada tes sidik jari kali pada masa itu ya. Sehingga padahal tuh harusnya bisa jadi barang bukti forensik ya dalam hukum pidana tuh, yang bisa dijadikan alat bukti itu sebenarnya selendang. Tapi karena masih sederhana ya metode penyelidikan dan penyidikan pada masa itu, pihak polisian masih belum secanggih sekarang, sehingga diabaikan itu, diambil sama si Amos Simpson. Dia ambil, dikasih ke istrinya. Ini istrinya lucu gini. Istri dikasih, yang ini mau selendang nggak yang?
Istri lihat, ih, apa tuh? Bloody, berdarah tuh selendang. Enggak mau gue. Ini kenang-kenangan. Jadi ini punya siapa? Itu punya yang korban dipotong-potong. Lo gila, muka gila lo. Gue gak mau. Itu ilustrasi dari gue, mungkin gitu kali ya. Muka gila lo, begini tangannya. Kurang ajar lo. Orang disembelih digorok kayak si gue. Lo beli yang baru dong. Gitu kali ya. Nah, akhirnya ya udah. Nggak dibuang sama si Amos Simpson-nya. Diam-diam disimpan bro. Disimpan kemudian diwariskan turun-temurun ke cucu. Amos Simpson kan sekarang udah jadi kerangka. jadi abu tuh, jadi tanah tuh mayatnya. Itu kan satu abad 130 tahun yang lalu gitu kan. Kemudian diturunkan ke anaknya si Amos Simpson, diturunkan ke cucu-cucunya, kemudian ke cicitnya, disimpan rupanya tuh. Nggak tahu kenapa. Untungnya itu keluarga Simpson nggak mencuci itu selendang sutra. Lu jadi ingat lagu Selendang Sutra. Nah itu disimpan. Nah kemudian sampailah tepat tahun 2007 nongol tuh selendang ajaib di pelelangan, balai pelelangan Bury St. Edmunds, Suffolk di Inggris ya. Kemudian dibeli oleh si Edward Russell. Nah kemudian si Russell Edwards yang membeli selendang dari pelelangan itu, selendang milik almarhum Catherine Edwards ini, Catherine Edwards yang dibunuh oleh Jack the Ripper. Nah, pulang dari pelelangan itu, selendangnya dibawa ke pakar genetika, pakar DNA namanya Dr. Jerry Lawhilianen, pakar biologi molekuler dari John Moores University, Liverpool, Inggris. Nah, diteliti materi genetika yang ada di dalam selendang itu, materi DNA diteliti. Si Dr. Jerry ini menggunakan teknik vacuuming dan red inframerah untuk meneliti. Ternyata ditemukan benar ada bercak darah. Dan ternyata ada lagi bro, ini juga kunci pelakunya siapa? Ditemukan jejak sperma, cairan sperma yang sudah kering atau air mani dari seorang pria di selendang tersebut. Profil DNA darah yang ada di selendang itu terteliti, itu memang darah yang berasal dari bulu darah yang disembelih muncul gitu kan. Terus hasil tes DNA-nya itu dicocokkan dengan DNA genetiknya keturunan dari Catherine Edwards, ternyata cocok. Kan Catherine Edwards punya anak kan banyak. Ternyata cocok. Darah itu. Wah, ini bener. Selendang ini bener 100% milik Catherine Edwards, dan darahnya pun darah dari 100% milik Catherine Edwards yang disembelih itu, yang dibunuh. Nah, kemudian pada cairan spermanya dites ya. Bukan sperma, juga ditemukan yang namanya jaringan epitelium atau kulit. Jadi ada serpihan kulit kayak di situ. Ini agak seru ceritanya ini. Pertama, gua akan cerita tentang sperma. Sperma itu setelah di tes genetika, tes DNA, ternyata cocok dengan DNA-nya Aaron Kosminski. Aaron Kosminski yang menjadi salah satu terduga, yang tadi gue sebutin kan ada banyak terduga pelaku pembunuhan atau terduga pemilik identitas pemilik inisial Jack the Ripper. Nah, ternyata darahnya itu DNA-nya cocok dengan DNA keturunannya adik perempuannya si Aaron Kosminski, kan dicek cocok ternyata. Dan itu sampai tingkat kecocokan sperma tersebut sperma tersebut mencapai 100% bro, sama. Jadi dia kan punya adik tuh, si Aaron itu
punya keturunan lagi kan, punya anak, punya cucu, dites, disamain, cocok 100% itu sperma. Sedangkan untuk kulitnya itu, potongan serpihan kulit mencapai 99,2% tingkat kecocokannya milik Aaron Kosminski. Pertanyaan gue sekarang, itu kulit apa ya? Jadi gini, dan kenapa ada sperma? Dugaan apa namanya, para kriminolog itu pelakunya pasti psikopat ya. Ada orang yang memang kelainan jiwa, dia kalau membunuh itu bisa abis dibunuh, udah dikinyang-kinyang, diperkosa, gitu kan? Atau bisa juga dia nggak memperkosa, dalam arti nggak melakukan nggak penetrasi kelamin di situ, tapi dia melakukan, ya mohon maaf ya, yang namanya masturbasi di situ. Nah mungkin pada saat itu serpihan kulit dari kelamin si Aaron Kosminski itu secara nggak sadar jatuh, karena kan ya tahu sendiri kan ke masturbasi itu atau apa namanya onani itu caranya gimana, kalian udah tahu lah. Nah, mungkin lecet, akhirnya tertinggal di selendangnya. Pada saat dibunuh kan selendangnya ada tuh, karena ini digorok kan, selendangnya tetap kepake kan. Habis itu baru diambil tuh selendang sama si Kosminski, kemudian terjatuh yang tadi kita bahas sebelumnya, ditemukan di sebuah tempat di Gunung Petak. Nah, jadi tingkat kecocokan DNA darah milik Catherine Edwards yang dibunuh itu cocok 100%. Kemudian sperma si itu pelaku juga 100%, dan potongan kulit atau epitelium si pelaku Aaron Kosminski itu cocok 99,2%. Jadi untuk sementara kesimpulannya ya pelakunya Aaron Kosminski ini. Siapa itu Aaron Kosminski? Nanti kita bahas. Nah, hasil dari penyelidikan DNA genetik dari Catherine Edwards dan Aaron Kosminski ini kemudian diumumkan oleh Russell Edwards dan Dr. Jari, diumumkan di Journal of Forensic Sciences tahun 2019 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke profil siapa sih si Aaron Kosminski yang merupakan terduga kuat yang berdasarkan hasil tes genetika ya, sudah 30 tahun kemudian. Nah, Aaron Kosminski itu seorang imigran dari Polandia, Eropa Timur, ya, yang datang ke Inggris, dan khususnya ke distrik Whitechapel, London, East End London, tahun 1881 bersama saudaranya, dua saudara laki, dua saudara perempuan ke sana. Karena pada saat itu di Eropa Timur memang kan Rusia dikuasai oleh Tsar Nicholas II, kaisar atau raja Rusia di sana kan. Polandia juga masuk dalam kekuasaannya. Waktu itu orang Yahudi memang sedang ditangkapi oleh kepolisian rezim Tsar, karena memang Yahudi bermasalah di sana. Banyak ditemukan pembunuhan untuk ritual keagamaan Yahudi yang ternyata memang pelakunya Yahudi. Kemudian banyak juga perbuatan yang nggak bagus lah dari Yahudi. Kemudian akhirnya Tsar Nicholas ini melakukan program pogrom untuk menangkap Yahudi atas kejahatan mereka di sana. Nah, si Aaron Kosminski ini kabur ke Inggris, cari tempat yang aman kan, tahun 1881. Dia tinggal bersama dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Alamatnya di Greenfield Street. Greenfield Street ini jaraknya hanya 200 meter dari korbannya yang ketiga, yaitu Elizabeth Stride yang dibunuh dia. Itu dari rumahnya cuma berjarak 200 meter. Kemudian pada tahun 1919 si Aaron Kosminski ini mati ya, meninggal karena kena infeksi yang parah di kakinya. Dia sebenarnya kan udah ditangkap, udah jadi salah satu suspek
ter apa terduga ya pelakunya, dan bahkan sempat dipenjara karena pernah mengancam seorang wanita dengan golok atau dengan pisaunya gitu kan. Perempuannya ini lapor ke kepolisian London, ditangkap dia, tapi kemudian dibebaskan. Dia juga pernah dimasukin ke rumah sakit jiwa, si Aaron ini. Nah, kita sampai ke bab 4, motif dari pembunuhan. Motif dari Jack the Ripper-nya apa sih? Nah, motif pembunuhan, mutilasi lagi ya. Gue akan tinjau dari sudut perspektif ilmu kriminologi. Kriminologi itu ilmu tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Kenapa sih sampai korbannya dibunuh secara sadis ya, secara brutal, dipotong-potong, digorok. Ada juga yang dipajang di tempat umum dan sebagainya lah. Pokoknya yang aneh-aneh gitu. Pokoknya berkaitan dengan motivasi si pelaku melakukan kejahatan, tindak kriminal itu bisa dipelajari di ilmu kriminologi. Pakar kriminologi namanya kriminolog. Dulu waktu gua kuliah fakultas hukum tuh, gue S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Gue pelajari itu kriminologi itu gua di sana dipelajari sekitar 2 semester ya, 1 tahun. Jadi gue cukup tahu lah tentang itu. Nah, dari sudut ilmu kriminologi, orang melakukan pembunuhan itu yang sampai dimutilasi, kita fokuskan bukan pembunuhan biasa ya, bukan ordinary killing, tapi ini extraordinary killing, pembunuhan extraordinary, ekstra kejam gitu kan. Kalau cuma ditembak kelar, udah itu nggak termasuk mutilation, nggak termasuk yang ordinary killing. Nah ini yang gue mau soroti di sini dari perspektif kriminologi adalah extraordinary killing, pembunuhan yang super sadis gitu kan. Motifnya ada 4 secara garis besar ya. Pertama, kemungkinan besar dia itu sakit jiwa, psikopat atau sadisme, ya sadistik. Ya. Sehingga orang walau punya penyakit jiwa itu melakukan sadisme itu hal yang biasa aja bagi dia gitu kan. Bahkan dapat kenikmatan tertentu. Kalau lo nonton film Hannibal, itu film yang sangat disukai oleh bini gue. Hannibal itu otaknya digoreng bro, delicious kata korbannya itu. Ya, digoreng, ditumis cah otak, besok gue buka cah otak orang. Nah itu bilang sekali. Atau lu nonton tuh film The Hannibal atau sebelumnya thriller juga, psychological thriller. Sebelumnya judulnya Silence of the Lambs. Film pertama Silence of the Lambs, Anthony Hopkins yang main ya. Bagus sekali aktingnya dia. Yang kedua tentang judulnya The Hannibal, sama tentang pelakunya sama seorang dokter pakar bedah tapi melakukan pembunuhan. Cakep dah, otak dibuka gitu. Nah, itu sadisme plus sakit jiwa. See, the brain itself feels no pain, Clarice. If I could... Here. Here's the... That smells great. Yes. Let's try it, please. I would really like some. Itu diidap bukan hanya orang biasa, seorang intelektual pun bisa aja perangkap sakit jiwa tuh bisa. Hitler seorang bukan seorang bodoh, seorang intelektual tapi sakit jiwa kan. Ya kan? Perdana Menteri Israel, tokoh-tokoh Israel itu kan orang intelektual semua tapi sakit jiwa juga. Itu yang pertama, motif pertama karena dia sakit jiwa atau psikopat, sadisme dan sebagainya. Nah, yang kedua bisa juga merupakan dari tindakan
yang dilakukan oleh seorang atau beberapa kelompok dalam organisasi gangster mafia sebagai peringatan. Kalau ente pernah baca buku atau lihat video tentang kejamnya gangster di Kolombia, ya, di Meksiko, itu tau gak? Orang yang berani berkhianat dari organisasinya itu dipenggal, kepalanya ditaruh di pinggir jalan. Ada juga yang badannya digergaji pakai gergaji mesin. 2 orang, ada fotonya. Videonya gue cari belum dapat tuh. Tapi coba lo lihat aja. Itu kejadian kalau salah di Meksiko ya. Atau Kolombia, 2 orang tuh, yang satu botak, diikat begini, nggak pakai baju, dihantam lehernya pakai gergaji mesin untuk motong pohon. Dia tebang, bukan harusnya tebang pohon, dia tebang orang, tebang lehernya. Itu sadisme juga kan. Ada juga dibelah gitu kan. Nah, itu motif kedua. Jadi sebagai peringatan, lo jangan berkhianat. Kalau lo nonton film Godfather juga gitu kan, ada yang dicincang tuh. Godfather nih, itu bukan gue. Ini cuma style doang. Nah, itu motif kedua. Motif ketiga bisa juga orang tuh memutilasi, memotong-motong tubuh korbannya itu untuk menghilangkan jejak, bro. Ketakutan ketahuan kan. Dipotong-potong dulu waktu gue SD tahun 1981 itu ditemukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, ditemukan karung berisi mayat potong 13. Sampai sekarang nggak ketahuan siapa pelakunya dan nggak ketahuan siapa korbannya. Potong habis, potong. Bisa juga untuk menghilangkan jejak, ya kan. Kepalanya dikubur di sana, tangan sana, kakinya buang ke kali besar dan sebagainya. Itu bisa aja kayak gitu. Hilangkan jejak. Itu motif yang ketiga. Yang motif keempat adalah untuk ini yang gue curiga dilakukan oleh Aaron Kosminski nih. Untuk motivasi ritual kepercayaan. Kosminski itu seorang Yahudi. Dalam Yahudi itu ada namanya hari Paskah atau Passover. Ini beda dengan Paskah Kristen ya. Paskah Kristen sih nggak ada masalah. Paskah Yahudi ini, kalau dalam kitab Taurat nggak ada perintah untuk melakukan memperingati Paskah, itu memperingati orang-orang Bani Israel yang diselamatkan Allah lewat Nabi Musa alaihissalam dari kejaran rezim Fir'aun Ramses II. Nah, setelah berhasil selamat, nah itu diperingati Paskah, ya kan? Nah, tapi dalam itu kitab Taurat nggak ada masalah, Taurat Musa. Tapi di Yahudi punya juga kitab lain namanya Talmud. Ini kitab iblis, the Black Book of Satan. Nah, itu kitab iblis tuh. Istilah rasisme. Semua non-Yahudi atau disebut dengan goyim boleh dibunuh, boleh diperkosa, boleh diperjakan tanpa upah, boleh dijajah dan sebagainya. Itu sadis banget. Nah, perayaan Paskah oleh Talmud. Kalau Talmud itu buatan rabi. Rabi itu artinya pendeta Yahudi ya. Itu bukan buatan dari Allah. Kalau Taurat kan dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ada di surat, gua cumplik di sini ya. Namanya Rabbi Eliezer dalam kitab Talmud ayat Bisasim 49b. Di sini dikatakan boleh memotong atau menyembelih atau menggorok kepala orang, ya, goyim non Yahudi ya, kepala orang bodoh, orang goyim kita di luar ras Yahudi, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pokoknya semua itu dianggap binatang oleh mereka. Goyim namanya binatang, istilah mereka tuh goyim. Bukan orang yang itu dianggap orang kelas sampah gitu loh. Boleh dibunuh. Dibilang gini, boleh memotong kepala orang bodoh atau goyim non Yahudi pada hari raya atau Nimen. Atau Nimen itu arti raya Yom Kippur, hari raya Yahudi. Jadi ada Yom Kippur, ada juga Paskah. Jika hari itu bertepatan dengan hari Sabtu atau Sabat. Jadi biasanya orang Sabtu kan Yahudi kan Sabat nggak boleh kerja kan, hanya khusus untuk ibadah gitu. Nah, dia itu boleh untuk menyembelih orang walaupun di hari Sabtu. Terus perintah ini dilaksanakan. Nanti gua akan bahas khusus tentang blood ritual, the bloody Passover atau Paskah ya dalam agama Yahudi. Nanti gua akan bahas khusus tentang ini. Nah, jadi kemungkinan nih
si Aaron Kosminski ini lagi mempraktekkan itu karena kejadiannya juga di bulan September kan. Lihat nih semua kejadiannya dari dimulai yang pertama terjadi di 31 Agustus, udah masuk September itu kan malam kan. Kemudian ada juga tanggal 30 September yang tadi gue sebut pokoknya ya. Itu di bulan itu. September Oktober. Mungkin ya, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu, tapi bisa jadi itu, bisa juga enggak gitu ya. Kemungkinan bisa begitu. Nah, Bro, itulah tadi uraian dari gua tentang tragedi pembunuhan paling sadis Jack the Ripper atau White Apron ya. Yang sempat menghebohkan seluruh dunia, viral. Karena sadisnya itu dimutilasi dan sebagainya. Nah, gue sebagai muslim akan menyampaikan surat dalam Al-Quran firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah 32 yang artinya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, jadi orang yang gak bersalah, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Itu Allah SWT udah memperingatkan. Jadi jangankan dimutilasi, nggak dimutilasi aja itu kalau kita membunuh tanpa hak, orang yang nggak bersalah dibunuh, itu dosanya luar biasa ya. Nah oke bro, sampai situ semoga bermanfaat. Mari share pendapat kalian atau teori konspirasi kalian di kolom komen ya. Subscribe, like, komen, share ke teman-teman yang lain tentang pembahasan ini, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Sampai jumpa lagi dengan gue di episode berikutnya yang nggak kalah seru. Gue lagi persiapan lagi yang lebih seru lagi nih tentang pembantaian sadis juga. Nanti gue akan bahas ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.